Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan belajar kembali mengenai subnetting karena ada kendala. Jadi ada kendala, mahasiswa masih ada yang belum bisa memahami static routing. Sebelum masuk ke static routing, maka mahasiswa harus memahami dulu mengenai subnetting. Subnetting ini ada dua, yaitu FLSMI yang fix dan ada yang variable length. Nah, kita akan belajar yang mudah dulu, yaitu fixed length subnetting mask. Nah, sebagai contoh yang ada di sini, kita lihat di depan sini. Di depan sini ini ada satu konfigurasi. Jadi ada salah satu konfigurasi. Ini akan saya coba saya tebal warnanya. Jadi gini. Jadi di sini ini ada konfigurasi. IP-nya adalah 192.168.10.0 dengan netmask 255.255.128. Umumnya kita bisa mengisi 0 bebas. Kalau ini 0, maka ini pasti juga 0 gitu ya. Kalau ini 128, maka ini berubah jadi 1. Kalau ini 192, ini berubah jadi 1 lagi gini. Kalau ini 224, maka ini jadi 1 lagi. Ini apa maknanya? Jadi begini, kalau seandainya jadi maknanya netmask ini menandakan dari sekian panjang bit 192. Ini kalau dikonversi biner menjadi seperti ini. 168 kalau dikonversi biner menjadi seperti ini. 10 kalau dikonversi biner menjadi seperti ini, dan 0 kalau dikonversi biner menjadi ini. Oke, ini mengenai IP. Sekarang bagaimana dengan netmasknya? 255 kalau dikonversi menjadi ini, 255 lagi kalau dikonversi menjadi ini, 255 lagi kalau dikonversi menjadi ini. Oke, sekarang kita coba mulai dari 0. Netmask 0, maka ini jadi 0. Bit 0 menandakan bit 0 itu pertanda bahwa dia bukanlah network, tetapi dia adalah host ya. Jadi saya rubah begini. Nah, dalam kondisi seperti ini, jadi dalam kondisi seperti ini ya, 1100 0000 1010 1010 10. Ini bagaimana kita bisa memahami ini? Kita kembali lagi pada materi yang awal. Jadi Anda diminta untuk menghafalkan kode biner ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Dengan heksa 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F. Ini adalah heksanya. Adapun binernya, coba ini kita hide. Ya, kita hide. Nah, binernya adalah kalau 0 ya maka 0000. Dengan berpedoman seperti ini ada yang hilang ya. Dengan berpedoman ini dan berpedoman dengan kelipatannya, kita bisa dengan cepat melakukan konversi-konversi, misalkan 192. Nah, 192 itu tentu dia bernilai di atas 128. Jadi pasti bit binernya adalah ini. Sini 128. Maaf ini saya ambil value-nya aja. Oke, value sekaligus format ya. Oh ya, apa sih? Value saya ambil format value plus format. Oke. 10000. Jadi ini adalah 128 ya. 128. Ini 128. Jadi 100. Oke, kan masih belum mencapai 192. Kita perlu menjumlah lagi dengan mana? 128 atasnya 164. Kita pilih aja yang sebelumnya. Jadi jangan lompat ya. Pilih sebelumnya, karena lompat itu menandakan dia pergeseran bitnya ke arah mana. Jadi kalau kita naik 1 kali, maka dia perlu kita tambah dengan, jadi kita bitnya kita geser ya.
1. Jadi bitnya sudah tergeser 1. Kemudian 64 ini kalau kita jumlahkan ya ternyata dia pas. Ya, jadi sum ini jumlahnya pas 192. Berapa lagi tadi? 192, kemudian 168. Oke, sekarang 168. Nah, berapakah 168 ini? Tentu saja itu sama saja dengan 192 ya. Kemudian kalau ditambah dengan 64 kebablasan ya, jadi kebablasan. Jadi umpama kita ambil ini, jadi hasilnya adalah kalau kita jumlahkan nggak bisa ya, nggak boleh. Jadi yang jelas dia bukan 192, dia bukan 64. Karena 64 nggak bisa, maka dia kita lompatkan. Jadi ini karena dilompatkan ke 32, maka bitnya kita geser ya. Jadi bitnya bergeser 32. Nah, ternyata pas 160. 192, 168, kemudian 10. Nah, 10 berapakah 10? 10 itu gampang banget. Ya, 10 itu ya 10 ya. 0000 0000 1010. Oke. Ini 10. Jadi gampang banget. Ya sudah. Enggak ada kendala, berarti kemudian 0 ya, 0000 ya. 0 itu ya 0000. Ini mestinya ada 4 bit ya, 4 bit 0000. Nah, jadi kita bisa mengerti sekarang 192 kalau ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan sama dengan ini ya, sama dengan sum sama dengan sum, atau gini saya ini copy paste saja, sebelahnya kan sama. Kenapa ini? Ini seharusnya 11 ya. Sudah pakai gini aja, 11 0 0 0 0 0 0. Oke. Oh, berarti sebenarnya tadi sudah benar ya. 1 1 0 0. Oke, ini. Jadi ini benarnya begini. Kemudian untuk yang ini 1 0 1 0 1 2 3 4. Oke, ini. Ini ya. Jadi ini adalah, jadi ini kita bisa memahami di sini 1100 1100 0000 kemudian 101 168 ya. Oh, maaf. Masih 60. Ya, masih 60. Ini berarti perlu kita geser lagi. Loh, saya salah. Perlu kita geser lagi sampai segini ya. 160 berarti kita nambah berapa ini? Tambah 8 ya, 8 gampang ya, 8 itu adalah ini. Jadi nggak usah dilihat karena ini jadi 1 ini, 2 ini dan ini harus diingat di luar kepala. 8 adalah 0000 ya, 4 digit, kemudian 1 itu 2 3. Oke. Nah, maka ini sama saja dengan, nah ini di 101 01 00. Kita lihat ya, 101 01 00. Ini adalah dasar 0001. Nah, ini adalah dasar. Oke. Setelah kita belajar mengenai konversi, jadi setelah kita belajar mengenai konversi ini harus dihafalkan, kan ada tugasnya dulu yang harus ditempelkan. Ini jadi Anda harus sering terus melihat ini. Jadi sampai ini hafal di luar kepala. Ini juga hafal di luar kepala. Ini juga hafal di luar kepala. Baru kemudian kita lakukan konversi. Nah, setelah itu kita akan memahami di sini. Kalau IP-nya dikonversi itu menjadi binary seperti ini, maka net mask-nya dikonversi menjadi begini ya. Ini.
Jadi 255 jadi begini, 255 jadi begini, 25 jadi begini, maka 0 jadi begini. Nah, karena di sini bitnya 0 semua, maka ini pertanda bahwa karena ini bitnya 0 semua, maka pertanda bahwa ini semua adalah host. Akan saya tunjukkan kepada Anda, ya, kepada Anda. Nah, ini sebagai contoh, IP-nya adalah 192.168.2 berarti 10 ya, dan 126, bukan 128. Nah, kondisi seperti ini kita gampang banget untuk mengkonversinya menjadi bentuk binary ya, menjadi bentuk binary. 192 tadi sudah kita tulis, 168 tadi sudah 2, gampang ya. Nah, ini yang belum ada yaitu 126. Bagaimana kita mengkonversi 126? Maka gampang banget ya, kita cari aja yang paling mendekati yaitu ini 127. Tinggal kita kurangi 1. Nah, kalau 127 itu adalah 127 ya, itu adalah 0 1 gini 1 2 3 4. Oke ya. Nah, jadi ini 8 bit. Kemudian kalau 126 maka 0 1 gini 0. Jadi artinya kita kurangi 1 aja, maka dia jadi 126. Lah bagaimana dengan 125? 125 ya, maka 0 111 gimana ya, caranya gini. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya kan 0, sisa 1 kan, nanti taruh sini, jadi ini jadi 10, jadi 125. 124 bagaimana? 124 berarti ya 0 111 itu gini, kita kurangi dengan angka satunya, jadi begini dan seterusnya. Oke, kita di 126. Nah, jadi ini 126. Jadi gampang banget seperti ini untuk melakukan konversi. Jadi Anda harus memahami seluruh konversi ini. Nah, saya ingin kembali lagi menunjukkan di IP saya 192.168.2.126 dengan netmask 255.255.255.0. Maka karena netmasknya 255.255.255.255.0, maka netmasknya 24 bit yang pertama. Jadi kalau kita hitung ini ada 8. Ini ada 8 tambah 8 adalah 16. Kemudian 16 tambah 8 adalah 24. Jadi total ada 24. Tadi kita tulis di sini kok 25, ya karena kita ganti menjadi 0. Maka ini seharusnya 24. Kalau seandainya kita jadikan 25, maka ini harus bitnya nambah dong ya. Bitnya nambah. Jadi ini bitnya nambah. Kita pilih warna biru. Satu aja ya. Jadi sebagai tanda bahwa dia adalah sekarang ikut jadi bitnya untuk network. Nah, kalau begini, berapakah 1000000 itu? Nah, kita harus lihat konversinya. 1000000 itu adalah 128. Iya, 128. Jadi ini adalah 128. Jadi harus kita rubah menjadi 128. Nah, ini adalah kondisi awal bagaimana perubahan di jaringan itu ya. Jadi bagaimanakah perubahan di dalam jaringan. Nah, sekarang yang menjadi konsep berikutnya bahwa yang pertanda bahwa dia itu satu subnet atau tidak itu kalau bit yang berwarna biru atau bit 1 itu sama. Nah, ini maksudnya apa? Tandanya apa kalau sama? Ini 1100 berarti dia 192 ya. Sebagai contoh bahwa ini adalah saya akan memberikan suatu angka random aja. Ya, random 192 ini kalau dikonversi biner 11000000. Oke, pasti masih sama. Kemudian ada 10110101000, ini adalah 168, masih sama. Nah, umpama saya membuat menjadi 169 misalkan begini ya. Lah, kemudian 10.3, maka itu sudah di luar jaringannya. Kenapa di luar jaringannya? Karena bit netmasknya ya, yang masih di dalam yang berwarna biru ini
ini sudah mengalami perubahan. Jadi 169 itu bukan lagi 10101000 tapi 10101. Ada kode yang berubah di sini, yaitu kode ini. Saya kasih tanda berbeda, warnanya apa ya? Kuning. Kuning aja, kuning. Orange ya. Oke. Ini juga saya kasih tanda bahwa tepat di bit yang ke situ ya, itu ada perubahan. Maka di sini ini sudah dapat dikatakan 169 itu sudah berbeda dari kelompoknya. Jadi pengelompokan atau subnetting jaringan itu ditentukan oleh berapa bit pertama ya. Jadi 25 bit pertama kalau ini kalau pakai 128. Tapi kalau di sini pakai 0 255 maka ya ini kalau dikonversikan jadi 000, jadi ya ini otomatis tinggal 255 ya. Sini 255 0. Berarti jumlah bitnya adalah 24 ya. Jadi ini ada 8. Tapi kalau ada ketambah satu lagi berarti enggak 24 dong ya. Jadi 25. Dan ini pun juga 100 itu sini adalah 128. Nah, ini. Nah, tapi bagaimanapun juga selama masih dalam satu network, ini kode networknya harus sama gitu ya. Kalau sudah beda ya nggak bisa gitu. Sehingga 192, 169, nah ini 168, ini sudah beda network ya, sudah beda network. Tapi kalau masih sama seperti ini 169, misalkan saya menggunakan 243 gitu ya, 192, 168, 243.3. Ini menandakan bahwa network yang atas ini beda kelompok, yang ini itu satu kelompok gitu. Jadi penandanya adalah pada bit-bitnya jaringan. Maaf, saya salah lagi ya. Salah. Ini saya tadi kepikiran ini 10, maksud saya 243 sini ya. Nah, ini satu jaringan terpisah, ini satu jaringan, satu kelompok ya. Karena apa? Sepanjang 255 kan sini. Terus 255 lagi sini, dan 255 lagi sini. 0 kan enggak dihitung ya. Sehingga 192, 168, 10 ini masih sama. Nah, itu dianggap sebagai satu kelompok gitu. Nah, hanya itu aja lah. Ini mengenai pembagian pengelompokan. Jadi Anda bisa bikin angka yang acak sesuka hati Anda, itu sesuka hati Anda. Nah, dari sana itu akan ketahuan. Contoh lagi ya. 128 seperti ini. Maaf. Nah, ini saya juga maaf ya, saya trader ya. Jadi perlu diketahui untuk 243 ya. 243 itu binernya adalah 1, ini 128, ini 192, 224, 240 tambah 3 0 0 11. Nah, ini adalah 243. Lah adapun 3 itu adalah ya gampang, cuma 00 0 11 itu 3 ya. Nah, kita harus mengetahui bahwa bit yang pertama itu masih ikut network loh ya pada oktet yang keempat. Artinya apa? Ini dan ini terlihat beda. Maka ya ini berarti harus dipisah jadi satu jaringan. Ternyata ketiga IP ini itu sudah berbeda jaringan. Kita ambil contoh lagi. 192, 169, 10.97. Nah, apakah ini? Oke ya. Kita hitung aja. 0. Karena kita pilih 0 karena dia pasti di atas 64, di bawah 128. Ini 64 ya. Kemudian ini 64 ditambah 32 adalah 96. Nah, 96 menuju ke 97, ya tinggal nambah aja. Maaf ya, 9 ini ya, tambah 1 gini, ini 97. Tapi ini
Masih kurang menarik ya, masih kurang sip menurut saya. Kita pakai contoh yang lain lagi ya. 192, 168, 10 titik 12. Ini kita dekatkan aja. Biasanya kalau saya membuat pertanyaan menjebak itu saya mepetkan gitu ya. 125 ini dengan 192, 168, 10, 129. Nah, ini kan seakan-akan dekat ya. Jadi orang bisa mengira ini satu kelompok. Kita lihat binarinya untuk 125 adalah 0, 111. Kan itu kan 111 gini ya. 11101 gini. Ini adalah 125. 125 ini ya. Adapun 192 sudah 1 ya. Depannya 000 0001. Loh, kok bisa cepat sekali ya? Ya itu karena dengan cara sering latihan. Kembali lagi ke latihan apa? Latihan ini ya. 1 2 3 itu adalah tipsnya. Nah, kemudian setelah saya melakukan pemecahan ini ya. Setelah saya melakukan pemecahan ini, maaf ya, pemecahan apa itu? Pencocokan ya. Net massnya 1111, 1111, 1111. Nah ini 10. Saya ambil yang belakangnya aja ya. Yang 255, 255, 255. Lah saya ambil 128-nya aja. Nah, oke. Berarti kita harus mengetahui bahwa bit yang di depan yang masih 1. Nah ini dikatakan satu jaringan. Untuk yang ini loh ya. Saya geser ke bawah lah. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini ya. Jadi ada bit yang beda di sini. Kalau ini masih sama, tapi kalau ini sudah beda. Nah, berarti ini masih satu jodoh dengan ini sebenarnya. Meskipun seakan-akan 125 dan 129 ini dekat, tapi kita harus lihat bitnya. Ya, jadi ini penandanya adalah 128. Nah, untuk kali ini jika tidak bisa memahami mengenai konsep mana IP yang satu network dan mana IP yang beda network, silakan ditanyakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.